bersama dulu. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Satu kali lagi. 28 mulai. Haleluya. Silakan dulu. Mengalami ketenangan, rest with peace of Christ, bukan rest in peace, rib soal marhum itu, rest in peace, rest with peace of Christ. Saudara, hidup tenang itu begini, tidak takut, tidak cemas, tidak ragu, tidak khawatir, tidak bingung. Sama seperti begini, kalau saudara sudah punya tiket naik pesawat, sudah check in, sudah lengkap semuanya, sudah punya, kalau mau ke luar negeri paspor sudah ada, sudah save semuanya. Waktu saudara mau ke bandara, saudara punya perasaan safe, ya, aman, sudah aman. Aman artinya tidak ada sesuatu yang akan menghalangi lagi kalau punya tiket yang sudah jelas. Dengan demikian, saudara, kita perlu memahami di sini tentang pemahaman tentang kelegaan dalam Kristus. Setelah kita paham, baru kita bisa mengalaminya secara tepat. Karena begini, lihat ayat 28. Marilah kepadaku, coba baca berarti. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan janji, come to me, datang kepadaku semua siapa saja yang letih lesu, semua yang letih lesu. Dan sebenarnya tidak perlu disebutkan semua yang letih lesu, berarti ada yang tidak letih lesu, ya, sebab semua manusia, cuma Yesus yang tidak letih dan lesu. Jadi semua kita berbeban berat, dan Yesus janji Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Saudara, waktu dulu mau pengumuman lulus, ya, lulus SD, SMP, SMA, rata-rata kalau sudah mau pengumuman, banyak anak-anak murid-murid makin mendekati hari makin gelisah. Kalau saya selama sekolah tidak gelisah. Saya punya ukuran begini. Kalau tuh yang malas-malas sekolah saya bisa lulus. Yang jaga dapat nilai 6 dan 5 boleh lulus. Nah, apalagi kita, itu ketenangan yang ada dalam kita. Jadi ketenangan disertai dengan keyakinan, bukan? Ya. Ada orang lulus, kita nyana, lihat aja standar hidup sehari-hari. Kalau orang saja yang lau-lau boleh lulus, kan rata-rata dalam satu angkatan 50 siswa misalnya, paling cuma 1-2 yang kena lulus. Orang termasuk di bulan 48. Karena orang punya kepastian, ketenangan. Tapi ada satu teman saya lucu. Dia lari-lari kencang, namanya Frans. Lari-lari kencang, dia hore. Kita tanya, kapan nama hore? Hore, saya tidak lulus. Dan betul-betul tidak lulus. Karena sekolahnya memang asal-asalan. Nah, kalau seperti ini, saudara, saya ingin saudara bawa kepada pemahaman ayat ini bahwa adalah kehendak Bapa, kehendak Yesus, adalah kehendak Bapa atau kehendak Yesus. Suara saya besarkan supaya tinggal saya sesuaikan.
adalah kehendak Yesus bahwa kita semua mengalami kelegaan. Adalah kehendak Bapa di sorga, semua kita mengalami ketenangan, kelegaan. Saya tidak tahu, haleluya. Adalah kemauan dari Tuhan Yesus kita semua mengalami kelegaan. Tapi coba baca ayat 29. Nah, ayat 29 ini yang sering kali mungkin tidak konsentrasi kita membaca. Ayat 29 bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang, Ya. dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata formula daripada janji Tuhan di ayat 28 itu tidak berdiri sendiri, tetapi satu paket dengan ayat 20 berapa? Ayo ada ikuti ayat 29. Nah, ayat 29 mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang saudara dan saya pikirkan. Aturan yang logis. Kalau melepas dari beban berat, kita akan diberi kelegaan kalau kita lepas. Betul? Kalau kita lepas beban. Tapi ayat 29 justru mengatakan pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan baik-baik. Pikul kuk yang Tuhan pasang. Itu kata yang itu menunjukkan bahwa mungkin ada dua barang yang berbeda. Yang Tuhan pasang, berarti yang lain yang Tuhan tidak pasang. Betul? Ya, kalau ayat ini berbunyi pikulah kuk, tidak ada yang kupasang, maka tidak ada jenis lain kuk di situ. Tapi kalau dia bilang pikulah kuk yang kupasang, berarti kuk ini jenisnya kalau seperti kue, ini cake bukan brownies. Beda brownies dengan cake apa kan? Oh, yang cookies beda. Ini lalampa bukan risol. Ya, berarti makanlah yang lalampa. Berarti ada kue yang lain. Nah, pikulah kuk yang Tuhan pasang, berarti ada yang Tuhan tidak pasang. Berarti kuk itu cari sendiri, beban yang diciptakan sendiri. Itu yang mesti dilepaskan. Coba lihat di Ibrani 12, sedikit kita keluar ya, supaya saudara tahu tidak semua beban itu dari Tuhan, ada yang karena kita. Tapi kalau Tuhan suruh pikul kuk yang Tuhan pasang, itu ada maksud. Karena di Ibrani 12 itu ayat 1 dan ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita Kalau ikuti saya supaya serapannya lebih tinggi ya. Marilah kita menanggalkan, sama seperti sandal, slow. Kalau nggak mengerti sandal, slow. Kita lepas, berarti kita tanggalkan, dan yang dilepas adalah beban. Nah, beban di sini bukan yang Tuhan pasang. Kalau yang bukan Tuhan pasang, lepas. Lagi, kalau yang bukan Tuhan yang pasang, lepas. Tapi kalau Tuhan yang pasang, pikul. Amin. Haleluya. Pernah baca ayat pikul salib? Itu beban yang Tuhan pasang. Haleluya. Tapi seseorang menolong beban orang lain di Galatia. Jadi kalau ada kata beban, ada semua beban itu sama. Ada beban mesti pikul, ada beban mesti lepas. Kalau beban yang lepas itu ada hubungan dengan kesalahan sendiri, dosa, kebiasaan salah, malas, tidak suka belajar, tidak suka dengar firman dengan baik, itu lepas. Tapi kalau dibentuk oleh firman, ditegur oleh firman, diarahkan, dibangun, itu beban yang harus dipikul. Karena seorang murid tidak akan lulus kalau dia melepaskan kewajiban belajar. Betul? Terlalu berat kita belajar, jadi kita lepas untuk beban itu. Bukan beban itu yang dilepas. Beban yang harus dilepas oleh seorang murid adalah malas belajar. Dan beban yang harus dipikul adalah rajin belajar.
itu supaya lulus. Nah, ayat ini bilang tanggalkan semua beban yang ada kaitan dengan dosa, karena itu merintangi. Galatia pasal 6 ayat yang keberapa? Saling menolong, menanggung beban. Ayat 2 dan 3. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Tidak ada dalam rencana, tapi dia muncul sendiri. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yes. Haleluya. Jadi beban yang di ayat ini saudara bisa menyangkut dua. Tolong kasih yang baku bantu untuk pikul salib supaya dia kuat. Tapi juga tolong supaya dia beban karena baru saja dapat teguran dari Tuhan supaya tetap kuat bertahan, baku bantu. Amin. Orang yang ditegur Tuhan kan kadang dapat masalah, supaya dia tidak tinggalkan Tuhan, baku bantu, kasih kuat. Bukan tanpa bercerita bikin dia beban lebih berat, bukan bikin dia jadi lemah. Amin. Bikin dia jadi kuat. Kan di ayat 1 bilang kalau tolong jaga jangan kita jatuh dalam kena pencobaan atau dosa. Ayat 1. Halo, kita masih membelok ini. Ayat 1. Galatia 6 ayat yang pertama. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau orang ini kan konteksnya ada beban. Beban itu kalau orang melakukan suatu pelanggaran. Nah, maka kalau kamu rohani, katakan, kalau kamu rohani, kamu harus memimpin orang itu, bukan kamu menghakimi orang itu. Kamu harus menuntun orang itu. Kamu harus memberi. Kalau dia nanti satu waktu kita bikin seminar tentang boleh tidak menghakimi, sejauh mana menghakimi, pada porsi mana boleh, pada porsi mana tidak. Karena banyak orang salah kaprah di situ. Daud tidak menghakimi Saul. Amin. Daud tidak menghakimi Simei, dan Daud tidak pernah melawan Samuel. Tapi Daud pada orang-orang yang dibawanya dieksekusi dengan cara yang seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, kalau kita lihat ada orang punya beban, ini beban karena pelanggarannya, mesti baku bantu, bukan baku tindis. Haleluya. Kalau gereja baku tindis, maka ada banyak orang yang akan merusak. Siapa lagi yang menolong kita kalau bukan sesama anggota gereja? Amin. Kalau kita saling melukai, karena ayat ini bilang kita harus menolong orang sambil menjaga diri, supaya jangan kamu kena pencobaan. Nah, belum betul. Sudah habis. Apa sebab sekarang orang suka konseling katanya sama robot? Karena robot tidak suka bongkar rahasia orang. Kita kalau tahu rahasia orang kita bongkar, itu yang membuat kita kena pencobaan. Amin. Kalau dipercayakan sebuah rahasia, pegang itu sampai mati. Haleluya. Karena kalau kita buka, kita akan kena pencobaan. Siapa kamu sampai kamu merasa hanya kamu yang baik di bumi? Dan siapa kamu sambil merasa bahwa kamu tidak akan pernah jatuh besok? Betul? Haleluya. Orang yang hidup selama hidup potensi jatuh masih ada. Jangan beria kalau orang lain gagal. Jangan bersukacita kalau orang lain flokal. Karena kita sama, beda dengan Yesus. Yesus tidak pernah jatuh. Kita semua manusia sama, karena iblis masih berjalan keliling. Iblis masih ronda mencari orang yang dapat ditelannya, yaitu orang yang sepertinya menolong orang lain tetapi membuka atau menghancurkan orang lain, sebabnya kena pencobaan. Nah, sudah sampai di sini, semua beban yang terkait dalam hal merintangi kita jadi serupa Kristus lepas. Amen. Ulangi, semua beban yang merintangi kita menjadi serupa Kristus tanggalkan. Apa itu? Malas. Ibadah kalau cuma mau didorong-dorong, saudara-saudara, satu saat pemimpin rohani sudah tidak ada lagi dorongan. Kalau tidak datang dari dalam, saudara yang berharap dorongan, suatu saat tukang dorongnya sudah mati, maka saudara yang didorong akan tidak terdorong lagi. Halo?
Semangat harus dari dalam. Spirit harus dari dalam. Karena memang semangat dan spirit itu di dalam. Kalau engkau semangat karena orang lain, ayo semangat, ayo, never give up. Ayo jangan pernah menyerah. Tapi kalau orang itu sudah tidak ada, engkau akan menyerah karena engkau tergantung orang itu. Engkau harus tergantung firman dan Roh Kudus. Sehingga ketika kita bergerak bukan karena faktor luar, tapi faktor siapa yang dalam kita. Kristus dalam kita adalah the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Jadi semangat jangan karena sesuatu secara materi atau secara eksternal di luar kita. Kalau semangatmu dari Kristus, dari kota Mobagu pun engkau tidak berhitung datang ke sini. Di Papua ada jemaat yang gerejanya 200 km jarak dari gereja, tapi setiap minggu bisa datang. Tiap minggu bisa datang dan tidak terlambat. Itu luar biasa. 200 km dibanding dengan beberapa orang cuma 2 meter, oke? Haleluya. Jadi kalau memang betul kita memiliki rumah, pastikan itu rumahmu, amin. Dan kalau sudah punya rumah, pastikan di rumah itu punya orang tua. Dan relasimu dengan orang yang menjadi orang tua harus benar, amin. Supaya orang tua yang menolong kita menanggung beban kita. Anak sekolah punya uang sekolah, siapa yang pikir? Anak sekolah itu? Tidak, betul. Adakah anak-anak di rumah yang berpikir hari ini besok mau makan apa? Siapa yang berpikir? Apakah anak-anak yang berpikir bahwa rumah kami ini aman atau tidak aman dari kejahatan? Orang tua. Jadi kalau saudara ada di rumah Tuhan, ada orangnya Tuhan, ada orang tua lo amin, kamu aman. Haleluya. Dan kalau bangunanmu, kalau anak-anak di sini, saya agak keluar konteks, nah apa-apa ya. Kalau kau tinggal di rumah orang tuamu, kemudian kau lihat pintumu copot. Pintumu copot, apa orang Manado bilang copot? Hah? Kacabu, anak mata terjemahan Manado. Kacabu, terlepas. Saudara anak-anak bilang, biar saya ke sana ke pintu. Betul? Anak-anak yang baik bilang, Pak, apa yang kita bisa bantu supaya di pintu bisa terpasang ulang? Itu anak-anak yang bagus. Atau piring saudara-saudara yang so 3 hari tidak dicuci. Anak-anak yang baik bilang apa? Biar kesana nanti papa yang cuci. Betul? Anak-anak yang baik akan bilang, Pak, apa yang saya bisa bantu supaya piring ini bisa bersih? Gampang menjawab, cuci. Kalau semua tergantung orang tua, pada saat orang tua tidak cuci piring, anak mana? Ya anak ini tidak tahu susahnya orang tua. Amin. Jadi kalau saya punya anak, saudara punya orang tua dan relasinya bagus, itu rasa tenang ada. Di rumah ada orang, ada siapa? Tapi anak, mau begini. Enggak, dia pasti urus. Amin. Dia pasti tidak terlantarkan. Itu semalam belum tutup pintu. Tenang saja, ada anakku di rumah. Dia pasti mau tutup. Dia nak tunggu papa pulang. Dia akan tutup, amankan karena dia tahu relasinya. Dia bukan cuma hidup untuk dirinya, tapi dia ada untuk orang tuanya. Dan orang tua juga ada untuk anaknya. Amin. Itu dalam relasi spiritual. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke ayat Matius 11 ayat 29. Saudara mau kelegaan dan ketenangan? Ketenangan dan kelegaan dua hal. Kalau ada beban yang berhubungan dengan merintangi kita menjadi serupa Kristus, diapakan? Ulangi supaya sama ya. Beban itu kan ada dua. Supaya tenang. Saudara mau ikut lomba lari 17 Agustus, lomba lari 100 meter sambil pikul galon aqua. Yang lain tidak pikul, saudara pikul galon aqua. Potensi menang ada pada saudara 100% atau berapa persen? 50% ke bawah. Betul? Jadi untuk ketenangan kita dapat, ada beban yang harus kita lihat. Ada beban yang harus ditanggalkan, ada beban yang tetap harus pikul, tapi dengan sikap yang benar, itu belajar kepada Kristus. Belajar kepada Kristus. Bagaimana cara Kristus pikul beban? Itu yang membuat ketenangan sejati bisa jadi bagian kita.
Kalau saudara cuma punya kerja hanya menyalahkan orang, tidak semua keburukan kita karena salah orang. Karena ada orang juga karena kesalahan dia kita kena getah, ya. Tapi tidak semua kesalahan keadaan buruk kita terjadi karena kesalahan orang. Karena bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Nah, semua itu harus ditanggalkan supaya mengalami ketenangan sejati. Haleluya. Saudara tidak bisa, ya. Saudara tidak bisa berharap sakit makhluk sembuh sementara engkau makan pagi gohu, makan siang gohu, makan malam gohu, besoknya makan gohu, di siang gohu, malam gohu, kemudian datang minta doa pelepasan supaya sakit mah terlepas. Saya akan berdoa bukan mahnya sembuh, tapi supaya terlepas gohunya. Karena kita berharap sehat, tapi pola makan tidak sehat. Katakan haleluya. Saudara tidak bisa berharap sembuh dari kolesterol. Kalau hari ini babi putar, besok babi toret, lusa rage, dan ke depan babi kecap. Saudara bisa berharap saudara bisa lepas dari kolesterol. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Katakan amin. Saudara juga tidak bisa berharap Tuhan berkati lebih, tidak bisa berharap berkelimpahan dalam keuangan kalau saudara sendiri pelit dengan Tuhan. Jadi hukumnya tidak bisa otomatis. Mau beban terlepas? Ada formulanya. F1. Haleluya. Formulanya artinya rumusnya, jalannya. Ayat itu kembali ke Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan, pikulanku kian kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Matius 11 ayat 29 ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, mendapat ketenangan kalau beban itu harus ditanggalkan. Kenapa? Karena beban itu merintangi kita menjadi serupa Kristus. Dan ada beban tidak boleh dilepas. Karena beban itu harus dipikul. Kenapa dipikul? Karena siapa yang pasang? Tuhan yang pasang. Saudara tidak bisa jadi Kristen tanpa pikul salib. Haleluya. Saudara tidak bisa jadi Kristen benar tanpa dibentuk. Amin. Saudara tidak bisa jadi Kristen yang baik kalau saudara tidak rela menderita. Amin. Saudara tidak bisa jadi Kristen yang baik kalau saudara luput dari ganjaran ajaran. Kita kan jadi Kristen ya, tapi Kristen gampangan. Berapa banyak orang Kristen gampangan yang lari sana lari sini. Karena yang mereka cari adalah mau lepas semua beban, tapi sebenarnya tidak bisa. Katakan no way. Apa arti no way? Tidak ada jalan. Karena untuk dapat kelegaan tidak ada cerita lepas semua beban. Lepas semua beban yang menintangi. Tapi beban yang Tuhan pasang, itu sebabnya saudara tidak bisa menjadi keong tanpa memikul rumah keong. Lagi. Yang lain mungkin masih belum kenal keong. Keong punya rumah. Kalau lintah tidak punya rumah. Tapi sama-sama moluska. Jenis binatang moluska. Saudara tidak bisa jadi keong kalau saudara tidak bersedia pikul rumah keong. Maka keong yang tidak pikul rumah keong, dia berubah menjadi lintah. Mau Kristen tidak mau pikul rumah keongnya. Halo. Haleluya. Jangan jadi Kristen yang cari senangnya saja. Karena kalau saudara cari senangnya saja, saudara akan kecewa. Jangankan gereja, sekolah Alkitab pun banyak orang kecewa. Karena ada orang bercerita begini, sudah sekolah Alkitab Job, lu kira sekolah Alkitab jalan keluar dari semua masalah. Padahal di sana maling buku itu masalah. Betul, ada yang kerasukan. Kalau saudara sudah terbiasa makan nasi dan garam saja, waktu saudara ketemu babi buta, bagaimana? Rasa apa? Rasa surga. Tapi kalau saudara sudah terbiasa babi buta, ketemu dengan nasi dan garam saja, rasa apa?
Itu saudara, itu nasi kompak apa? Makanan apa ini? Padahal bagi orang-orang yang terbiasa pikul kuk nasi dengan garam, itu biasa. Kuk itu ringan, beban itu ringan, karena telah belajar seperti Yesus. Yesus tidak punya tempat membalikkan kepala. Yesus tidak punya tempat untuk duduk dan main internet. Yesus tidak punya tempat untuk liburan. Yesus tidak pernah traveling keluar Israel, tidak pernah. Dan Yesus tidak pernah ada main catur, misalnya menghibur diri, mengisi waktu. Tidak ada. Haleluya. Dia rela menerima bahkan kalau presiden tiba-tiba turun pangkat di pala. Boleh, sanggup. Saudara yang terbiasa jadi pala, naik jadi presiden, sanggup? Sanggup. Kalau menaik gampang. Tapi presiden diturunkan jadi pala 2 periode. Ayo, renungkan, jangan cuma tuh orang kalau mau tampil hebat sama boleh. Sama jago, tapi coba diturunkan. DP stres 7 turunan. DP nama post power syndrome. Sakit seseorang setelah tidak berpuasa. Itu post power syndrome. Stres. Nggak ada lalat batera, dia marah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dia emosi. Karena terbiasa berpuasa dan kemudian tidak berpuasa. Nah, lebih hebat lagi, yang tidak biasa berpuasa sekarang berpuasa. Nah, itu hati-hati lagi. Dia mau putar di dunia. Tapi yang paling penting belajar belajar pikul kuk yang Tuhan pasang. Apa yang Tuhan pasang? Saudara tidak bisa lari dari kodrat bahwa saudara terlahir dari mama papamu sendiri. Saudara tidak bisa pilih kenapa mama papa seperti ini. Tidak bisa. Saudara tidak bisa, saudara memilih siapa yang melahirkan engkau. Betul? Dan kalau orang yang melahirkan engkau baik, engkau bangga-banggakan. Tapi kalau orang yang melahirkan engkau buruk, engkau buang. Tidak. Apapun keadaan mereka, kita tidak buang. Karena apa? Kita mau belajar pikul kuk yang Tuhan pasang. Kalau secara keluarga kita baik, puji Tuhan. Jangan dibangga-banggakan dan menjelekan orang. Tapi kalau keluarga kita sejarahnya buruk, jangan mengecilkan hati. Jangan kecil hati. Karena hidup kita ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Kalau keluarga kita buruk, tapi kalau hidup kita benar, kita seperti Yefta, punya keturunan. Yefta itu di Alkitab, Hakim Yefta, anak dari seorang pelacur. Tapi hidupnya the rising star. Dia naik oleh karena dia mau datang cari perkenanan Tuhan. Jadi hidup tidak tergantung pada siapa orang tua kita. Dan hidup juga tidak boleh menyesal punya orang tua seperti sekarang. Karena itu harus kita pikul, haleluya. Dan jangan menyesal kalau saudara ada satu proses. Karena Tuhan pasang itu 40 tahun bagi Israel, ada tujuan, amin. Untuk apa? Merendahkan hati mereka. Saudara, dari mana kita belajar rendah hati? Dari belajar ikut pikul kuk yang Tuhan pasang. Ada, katakan ada. Pekerjaan yang saya lakukan yang sebenarnya saya tidak perlu lakukan, tapi karena Tuhan yang suruh saya lakukan. Kan kita tidak perlu repot-repot. Ya, tidak ada yang menuntut kita, tapi karena Tuhan yang suruh. Haleluya. Yunus kan pernah begitu. Yunus bilang, "Apa? Saya tidak mengenal dengan orang Niniwe. Orang Niniwe bukan orang Israel. Orang Niniwe tidak takut Tuhan. Orang Niniwe juga tidak kenal saya. Ngapain saya repot-repot menginjil ke mereka?" Tapi karena Tuhan yang suruh, itu harus dipikul. Amin. Ngapain kita seperti Yesus mengasihi orang yang nantinya akan berteriak salibkan dia, menyembuhkan orang yang nantinya berteriak salibkan dia? Ngapain repot-repot? Tapi karena Bapa yang suruh. Haleluya. Haleluya. Ngapain kita bertahan? Tapi karena Tuhan yang taruh kita di gereja ini. Katakan amin. Kalau Tuhan punya agenda, kita tidak akan menyesal. Kalau Tuhan punya rencana, kita tidak akan error. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Ketenangan yang sejati adalah setelah kita bersedia pikul kuk yang Tuhan pasang. Haleluya.
Saudara pikir berkhotbah itu ringan? Dia punya harga bayaran mahal. Karena seorang guru akan dihukum lebih berat daripada orang yang mendengar. Haleluya. Kalau pas satu kali bawa pemimpin dapat 1 M, tuh, amin. Ini beban yang saya pikul karena memang Tuhan yang taruh itu. Saya dapat penghargaan, tidak dapat penghargaan, didengar atau tidak didengar, itu bukan urusan saya. Karena urusan saya adalah memikul agenda yang Tuhan taruh atas hidup saya pribadi. Didengar atau tidak didengar bukan urusan saya. Karena sehebat Yesus pun tidak semua orang mau mendengar. Katakan haleluya. Jadi kalau ada orang mau mendengar, itu adalah kasih karunia. Jangan meratapi orang yang tidak mau mendengar kita, tapi bersyukur orang yang Tuhan taruh kepada kita. Nah, mereka itu adalah beban kita, tapi bukan menjadi beban. Katakan amin. Ibrani 4 ayat 1-3. Ini baru pendahuluan, tapi firman ini bukan soal pendahuluan, tapi soal apa yang Tuhan mau saya ucapkan, apa yang Tuhan mau saudara dengar. Bukan apa yang kita mau Tuhan bicara, amin. Tapi apa yang Tuhan mau kita dengar. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 1. Ini soal res. Katakan res. Res kalau res, kalau bahasa Inggrisnya res, ada bahasa Belanda res. Ya res. Sebab kalau baca rest in peace nggak cocok, rest in peace. Jadi soal rest bahasa Indonesianya adalah perhentian. Bahasa Matius tadi adalah kelegaan, ketenangan, rest. Oke. Firman Tuhan Ibrani 4 ayat 1-3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya. Janji masuk ke dalam kelegaan, ketenangan, rest itu perhentian. Masih berlaku karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman tentang itu tidak berguna bagi mereka. Firman tentang kabar kita akan mengalami rest, kelegaan, ketenangan, mengalami perhentian dari Tuhan itu tidak akan berguna bagi beberapa orang karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Selama dengar firman tidak bertumbuh. Kenapa? Responnya beda. Ayat 3. Sebab kita yang beriman. Seberapa banyak yang beriman katakan amin. Amin. Ulangi, seberapa banyak punya iman katakan amin. Amin. Terus akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan. Ya, kita akan masuk ke tempat, ke lokasi, ke suasana, ke area rest, perhentian, kelegaan, ketenangan. Terus sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan pernah bersumpah bahwa seperti orang Israel bersungut di padang gurun, tidak akan masuk ke tanah Kanaan secara fisik sebagai perhentian dari orang Israel pada gurun. Tapi ini bukan soal tanah Kanaan saja, tapi soal mengalami di alam roh rasa tenang dan kelegaan. Terus sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. 4 ini sebenarnya sampai 13. 4 sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat 4 dari teks ini mau dimunculkan. Ayat 4. Haleluya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Kata Allah berhenti atau perhentian ini bukan Allah berhenti cuti, tapi ada satu masa yang orang kadang menyebutnya sabat. Tapi ini bukan soal hari, bukan tahun ke-7, tapi soal ada satu keadaan, katakan keadaan, atau ada satu dimensi di mana kita mengalami kelegaan, ketenangan, di mana Tuhan menyediakan itu bagi setiap kita yang mau mendengar firman, yang mau terus bertumbuh. 5. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka Israel takkan masuk ke tempat perhentianku, bisa menuju kepada tanah Kanaan,
dan bisa menunjuk kepada tidak akan masuk kepada kelegaan yang Tuhan sediakan. Karena apa? Sudah jelas tadi, mereka tidak mau mendengar, tidak mau bertumbuh. Nah, Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat penantian itu. jadi ada sejumlah orang yang akan masuk ke dalam kelegaan, rest atau ketenangan yang Tuhan sedia itu, sedangkan Mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Tidak masuk dalam kelegaan, tidak dapat kelegaan, tidak meraih ketenangan karena ketidaktaatan. Saudara katakan bersama saya harus taat. Saya mau taat. Supaya hidup saya lega. Duduk dulu nanti kita sama. Begini, kalau saudara mau ujian besok, saudara belajar kan bukan disuruh nanti ujian baru belajar. Itu kesalahan selama pelajar-pelajar selama ini. Belajar jauh, besok semua ujian. Selama saudara-saudara dengan pola begini, ini sebenarnya secara pendidikan tidak taat orang. Dia nanti belajar setelah besok mau ujian. Makanya itu potensi orang baciplak, orang baspek speed. Orang baspik itu terjadi gara-gara yang penting bisa isi. Apa artinya bisa isi soal dapat nilai tinggi tapi tidak mengerti? Katakan amin. Jadi ketaatan itu adalah jumlah tindakan yang dilakukan beruntun dan terus menerus sampai hari ujian. Kalau saudara belajar 1 tahun dengan belajar 1 malam waktu ada ujian, siapa yang tenang? 1 malam 1 tahun. Ulangi. Orang ujian besok, tapi ada yang belajar 1 malam, ada yang belajar 1 tahun. Siapa yang tenang? Yang setahun, karena dia tenang mau ada ujian. Betul? Mau dari soal rumus Pitagoras kah, hukum Boyle kah, hukum Archimedes kah, mau hukum gravitasi, dia so hafal sampai di kepala luar. Tapi orang yang baru hafal jam 10-11 malam besok ujian, rumus Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat dan lain-lain. Dan semua itu dihafal dalam 1 malam, otak kita terbatas. Tapi kalau sudah gaya hidup setiap hari, itu sama seperti kalau kita bangun pagi, kita sikat gigi, kita mandi, sehari-hari dong. Saudara tidak stres, mandi itu bagaimana? No? Halo? Saudara stres kalau mau mandi? Bagaimana kan cara mandi? Yang Tornado. Ada di daerah dingin, orang pernah KKR di Insir. TP dingin, 3 lapis baju, masih dingin. Makanya 2 hari, 3 hari KKR, beberapa jemaat nggak mandi 3 hari. Saking dinginnya. Betul waktu itu. Jadi untuk mandi kita tidak tanya bagaimana cara mandi. Kenapa? Karena hari-hari mandi. Jadi kalau saudara belajar, hari-hari belajar, ujian besok kita tidak bingung. Katakan amin. Kita taat terhadap ibadah, bukan mau kumpul menghadapi antikris. Kalau baru mau kumpul sekarang kuota menghadapi antikris, tiap hari orang pusing karena orang tidak cukup waktu mengerti. Tapi kalau tiap hari dari sehari ke sehari diperbaharui dengan ketaatan, dengan firman berubah, dengan firman ditransformasi. Waktu datang masa sukar, kita semua ketawa. Ketawa karena kita tahu rumusnya. Ketawa karena kita tahu jalan keluarnya. Nanti poin itu saya bagikan kalau cukup waktunya. Karena ini 1 jam belum masuk poin 1 kan, Bro Andri? Iya. Kasih info, ini belum masuk poin 1. Kalau saudara nanti belajar malam ini dan besok ujian di hari Minggu toh, saudara pasti tidak tenang ke sekolah. Kos kaki sebelah hilang, marah, tambah naik tensi. Semua di sekolah pinjil, ada injak patah. Mau isi, ada darah Yesus. Tuhan berkuasa membuat kau bertobat. Karena apa? Tegang. Amin. Tegang kenapa? 1 tahun dia santai. Nanti besok ujian baru dia paksa dari otak. Otak saya tidak mampu. Orang cuma buka pintu kamar babuni, dia marah. Karena so tegang besok. Mau res? Mau tenang? Belajarnya jangan nanti semua masalah. Amin. Oh, belum ada kok orang mau veto ke kita, belum. Itu nanti belajar kalau udah 5 menit dia mau veto, kita belajar. Terlambat. Amin. Belajar itu
Long life education, belajar terus, belajar. Kita belajar bukan karena ada sesuatu, tapi kita belajar supaya kita mengalami perubahan, supaya kita bisa kuat menghadapi sesuatu. Katakan haleluya. Jadi orang yang malas belajar akan kebingungan pada waktu dia mengerjakan tugasnya atau mengerjakan ujiannya, sehingga mereka mendapatkan mujizat palsu. Tahu mujizat palsu? Palaspi. Atau mujizat palsu dengan pergi pak guru. Mama ada pesan kata, guru boleh buat terima ayam bangkok. Kenapa? Ayam bangkok ada 10 ekor di rumah kesian. Siapa tahu dan dia ayam bangkok ini kontak nilai 5 boleh jadi 7, 8. Itu namanya mujizat palsu. Karena DP pengertian anak itu cuma dikatrol oleh ayam bangkok. Dan coba tes ulang pada kalau dia tahu itu masalah. Dia tidak akan ditolong oleh ayam bangkok. Itu yang orang sekarang cari, cara instan. Malah itu hasil nilai-nilai. Sebenarnya nilai dari seseorang itu bukan ukuran representasi dari ukuran orang itu, karena nilai bisa dikatrol. Untuk apa bahasa Inggris 9, tapi good morning dia bilang apa kabar? Haleluya. Di raport 9 dari bahasa Inggris, good morning dia bilang artinya I love you. Jadi kalau saudara punya praktek dengan nilai tidak sama, itu namanya belajar instan. Itu nilai katrol. Kristen yang nilai katrol ketemu iblis pasti kelopak-kelopak. Nilai kita tidak boleh dikatrol. Nilai kita harus asli dengan cara belajar serupa Kristus. Orang tanya, Yesus umur 1 sampai 30 kemana dia? Saya kasih tahu dia belajar. Amin. Dia belajar. Berapa banyak orang belum belajar so tampil. Nanti sementara tampil baru dia belajar. Memang boleh juga, tapi hasilnya harusnya selesai belajar baru tampil. Katakan amin. Jadi waktu umur Yesus 30, bayangkan, untuk menunggu approve dari Tuhan Yesus, dari Bapa di surga, Yesus menunggu 30 tahun. Orang kuliah tidak cukup 3 tahun, cuma sama tahu di teologi misalnya. Yesus 30 tahun, padahal dia adalah firman itu sendiri. Betapa rendah hatinya dia. Haleluya. Dan betapa lemah lembutnya. Orang arti lemah lembut artinya apa? Masih ingat arti lemah lembut? Mudah diajar, mudah dibentuk. Saudara, makin lama gereja ini saya berdiri dalam penjuru, saya punya perasaan makin plong, makin tenang. Kenapa? Saya berhadapan dengan orang-orang yang mudah diajar, mudah dibentuk. Haleluya. Bukan orang yang yes di depan tapi di belakang nodong. Itu kan susah dibentuk. Amin. Jadi kalau saudara-saudara mau mendapatkan perhentian, ayat 7 lanjut. Jangan belajar kalau besok semua ujian besok baru belajar malam. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari ini ada kelegaan bagi saudara dan saya. Hari ini Tuhan sediakan ketenangan. Tuhan sediakan perhentian dari kekacauannya dunia ini, dari bingungnya orang menghadapi keadaan dunia. Kita tenang. Kenapa kita tenang? Kita tahu siapa yang pimpin hidup kita. Kenapa kita tenang? Kita tahu akhir hidup kita seperti apa. Lanjut. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Supaya dapat ketenangan, apa? Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Duduk dulu. Jadi keraskan hati itu begini. Kalau dapat firman yang mengarahkan kita kepada Kristus, itu justru makanan kita, jangan tolak. Amin. Kalau ada firman yang membentuk kita untuk makin rendah hati, jadi serupa Kristus yang rendah hati, jangan tolak. Jangan keraskan hatimu. Orang yang keras hati adalah mencari firman yang sesuai yang dia suka. Beda ya. Cari firman yang Tuhan mau sampaikan, bukan yang kita mau dengar. Ulangi, firman yang Tuhan mau sampaikan, bukan yang kita mau. Sebab kalau yang kita mau dengar, maka kita akan cari pembicara sesuai dengan selera kita. Dan kita akan jadi seperti selera kita. Tapi kita mau jadi seperti Kristus. Haleluya. Ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian,
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian. Maksudnya gini, Yang lain. kan dijanji orang Israel mau masuk tanah Kanaan sebagai perhentian. Tapi setelah masuk ke dalam tanah perjanjian, itu juga Tuhan masih bicara tentang satu tempat perhentian. Berarti Kanaan yang dimasuki oleh Yosua dan Israel bukan satu-satunya perhentian yang sebenarnya, tapi perhentian yang sebenarnya itu dimensi roh. Dan bukan hanya berlaku di Israel, dan juga bukan hanya berlaku zaman Daud, tapi juga berlaku sampai zaman kita. Sampai Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, perhentian kepadamu. Karena pada hari ini, haleluya, jika kita mau belajar. Dan ayat tadi yang ayat 7 bilang apa tadi? Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Ya, bagian akhir dari ayat ini, jangan apa? Pada hari ini jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Orang yang keras hati itu, saudara, salah satu yang saya lihat termasuk pada diri saya pengen mendengar apa yang saya suka. Itu sebenarnya definisi keras hati. Karena Tuhan mau, Tuhan yang didengar. Amin. Dan Tuhan bicara bukan menurut perpesanan kita, orderan kita. Tuhan itu bukan GoFood. Amin. Kita pesan menurut pesanan kita. Kita harus dengar menurut apa yang Tuhan mau. Jadi pada hari jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan supaya mengalami perhentian, supaya mengalami apa? Rest with peace in Christ Jesus. Jangan salah teori, jangan salah konsep. Kau tidak bisa tenang kalau kau keraskan hatimu terhadap firman. Kau tidak bisa dapatkan kelegaan kalau selalu tutup hati untuk firman. Ada banyak orang suka firman yang belajar ilmunya, debat sana, debat sini. Pendeta asal langsung masuk YouTube, serang ini, serang itu. Kamu sekolah saja baru 1 tahun sudah tampil seperti itu. Pembentukan belum selesai, sudah hantam orang, hantam ini, hantam itu, dan hantam roh. Padahal yang paling penting firman itu bukan untuk dihantam-hantam, tapi firman itu untuk dihidupi. Haleluya. Untuk apa kita terkenal? Saya minta haleluya. Ayat 8 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dan segala pekerjaannya, Ya. sama seperti Allah berhenti dan pekerjaannya. 9 kita balik. Saudara, saya jelaskan ini supaya kalau saudara pulang di rumah baca ulang di Ibrani pasal 4. Saudara lihat kata perhentiannya dari sisi kelegaan. Ya, kelegaan, ketenangan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi yang ayat ini maksud bukan hanya masuk tanah Kanaan sebagai perhentian. Bukan hanya orang paham waktu itu yang sudah tidak berlaku sekarang itu hari Sabat. Tapi ada satu hari, katakan satu hari, lebih tepat ini suatu hari, ya, hari perhentian ketenangan yang Tuhan sediakan bagi umat Allah secara dimensi rohani. Saudara, perhentian kan tidak nanti hari ke-7, tapi setiap hari. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan sedia hari perhentian, hari ketenangan, hari kelegaan bagi umat Allah, tadi kan di atas jangan keraskan hatimu. Jangan seperti Israel terjebak dalam ketidaktaatan. Saya anjurkan saudara kalau ada kesempatan ibadah sehat-sehat, jangan buang kesempatan itu. Haleluya. Kalau saudara masih bisa bergerak, masih bisa cari Tuhan, jangan buang. Karena tidak berlaku bagi semua orang perhentian itu. Kelegaan tidak berlaku pada tiap-tiap orang. Karena ayat itu di Matius 11:28, marilah kepadaku. Misalnya saya bicara begini kepada mana Marlon? Saya bilang, marilah kepadaku Marlon. Maka yang bergerak saya atau Marlon? Marlon. Kalau Yesus bilang marilah kepadaku, maka yang bergerak Yesus atau kita? Kita yang harus ke gereja atau Yesus yang datang ke rumah? Kita yang harus datang cari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
Ibadah supaya kamu mendapatkan ketenangan. Sebab satu waktu semua kerajaan akan tergoncangkan. Cuma satu yang tidak tergoncangkan, mereka yang ada di dalam perhentian Tuhan, mereka yang ada dalam kelegaan Tuhan. Di luar boleh kacau, tapi karena kelegaan Tuhan di dalam kita, ketenangan, kedamaian, yang di luar itu tak berdampak ke kita yang di dalam. Itu adalah prinsip yang membuat orang bingung. Kok kamu banyak masalah tapi senyum terus? Kamu banyak pergumulan tapi tetap tenang. Kamu banyak tantangan, kok maju terus? Orang baru nyambut terus tinggalkan Tuhan, ada. Haleluya. Orang baru kena beban sedikit sudah jadikan itu alasan untuk mundur, ada. Orang baru dicemooh sedikit jadikan alasan untuk tidak melayani, ada. Ada orang yang cuma karena tekanan tidak sanggup sudah memarahi Tuhan, bersungut kepada Tuhan, banyak. Hari-hari makan mana, hari-hari melihat mujizat, tapi juga hari-hari bersungut, ada. Katakan amin. Jadi kalau cuma soal-soal kecil seseorang bisa tidak lagi cinta Tuhan, bagaimana dengan persoalan besar? Dan bagaimana kita mendapatkan perhentian yang sifatnya spiritual yang di dalam kita experience the rest of Christ itu terjadi kalau kita sendiri mau belajar serupa Kristus. Ayat 10. Haleluya. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saya jelaskan begini, orang cari damai kan dulu pakai lagu gitu, ke gunung. Masih ada tahu tuh lagu? Coba nyanyi. Ke gunung tinggi, 2, 3. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Naikkan nadanya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ya, semangat. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun hingga kelegaan tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kalau saudara masuk dalam kedamaian, perhentian, rest, kelegaan yang Tuhan sediakan, yang milik dari Kristus beri pada kita, kita akan berhenti dari itu naik gunung, turun gunung. Kenapa orang naik gunung? Pergi bertapa. Kenapa orang turun gunung? Mencari harta karun. Kenapa orang naik ke sana? Satu waktu akan ada kelaparan akan firman. Orang akan mengembara dari utara ke selatan, timur ke barat mencari firman. Karena sudah ada waktu itu. Yang ada firman yang benar hanya dalam Kristus. Haleluya. Saudara tidak akan lagi sibuk mencari pola. Saya mau cari damai, ketemu pendeta yang bisa lucu-lucu. Satu lagi saudara ya. Jadi kalau saudara mau mendapatkan perhentian, kelegaan, ketenangan, kita harus belajar dari Yesus. Tapi bagaimana kita belajar dari Yesus kalau bagi Yesus, kalau bagi kita Yesus itu mulai merosot di mata kita, mulai tidak terlalu penting. Bagi kita Yesus itu cuma manusia yang baik dan menjadi Tuhan. Itu merupakan ajaran bohong yang harus kita tolak. Karena kalau saudara mau belajar tentang Yesus, siapa yang seperti Yesus? Haleluya. Siapa? Yesus, Bapa di surga yang ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang ngomong Bapa di surga, bukan orang-orang di bumi. Kalau cuma cari saksi di bumi, kita bisa rekayasa saksi seperti Nabot dan Isabel, bukan? Tetapi kalau Yesus yang ngomong adalah Bapa di surga. Nanti sebabnya saudara, kalau kita mau dapat perhentiannya Dia, tidak mungkin kita tidak hormat Dia.
Haleluya. Mau dapat perhentian, kelegaan, ketenangan dari Yesus, harusnya Yesus itu satu-satunya bagi kita. Satu-satunya dan tidak ada tandingan, tidak ada lawan. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Yes. Ketidaktaatan yang paling parah adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, apa kita? Berusaha masuk. Karena Yesus bilang, marilah kepada aku akan memberi kelegaan. Masuk dalam perhentian. Perhentian itu begini, tapi nanti disambung ya khotbah ini, karena waktu saya sudah habis. Perhentian itu begini, waktu mau ujian saudara tenang, karena saudara sudah berproses seperti Yesus. Waktu saudara menghadapi masalah, saudara tenang, karena saudara tahu jalan keluar. Waktu saudara bertemu iblis, saudara tidak ketakutan karena saudara tahu siapa saya atau siapa dirimu dan siapa iblis. Amin. Saudara bertemu dengan banyak hal, tapi nanti disambung lagi. Intinya adalah berusaha masuk. Amin. Karena ketenangan tidak otomatis setiap orang. Hanya orang yang mau berusaha masuk ke dalam perhentian. Karena ketidaktaatan membuat orang tidak rest, tidak tenang, kacau, galau, bingung, dengar sana iya, dengar sini juga iya. Orang datang bilang ini, oh iya. Orang datang bilang itu, oh iya. Semua dia iya. Dia bingung, tidak ada ketenangan di hati. Orang bilang ada juru selamat lain selain Yesus, oh iya. Bagi kita cuma Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan lain, amin. Tidak ada pintu lain, haleluya. Jadi berusaha masuk dan selalu berusaha untuk fix. Amin Yesus. Ya. Haleluya, karena Dia adalah sumber kelegaan kita. Bagaimana saudara bisa dapat kelegaan kalau Yesus bagi saudara-saudara ragu-ragu tentang Dia? Halo cewek-cewek, cowok-cowok, jangan gadaikan iman Kristenmu karena pacarmu. Ya. Katakan amin. Gunting, putuskan hubungan dengan yang karena Yesus satu-satunya bagi saya. Ya. Segala-galanya. Ayat 12, sebelum berakhir ini saya selesaikan sampai 13. Sesudah itu selesai. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Ya. sendi-sendi dan sumsum. Amin. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman yang saudara dengar selama ini itu yang akan membuat saudara mendapatkan perhentian, ketenangan, kelegaan. Karena firman ini bisa memisahkan, saudara, pisau mana yang bisa memisahkan sumsum dan tulang? Harusnya belah kan itu. Tapi ini bisa memisahkan sumsum dan tulang. Gampang kalau saudara pergi di rumah makan pakai sedotan, bisa tarik sumsumnya. Tapi firman ini lebih tajam dari itu, memisahkan jiwa dan roh. Dia bisa pisahkan motif orang dengan firman ini untuk apa? Ada orang dengan firman untuk supaya dia boleh khotbahkan lagi pada orang lain, bukan? Tapi ada orang dengan firman supaya hidupnya berubah. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Ayat terakhir. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yes. Yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Ya. Kunci terakhir, saudara, kita kejar kelegaan, tapi cara kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhirnya. Jangan pakai cara dengan uang. Jangan pakai cara dengan makanan. Jangan pakai cara dengan daya tarik lahiriah. Jangan pakai cara untuk mencari kelegaan dengan entertainment. Tahu entertainment? Hiburan. Meningkatkan kualitas pelayanan bukan untuk hiburan. Karena semua orang seperti pedang tadi akan disingkapkan dan semua orang memberikan pertanggungjawaban. Cara kita mencari kelegaan harus seperti cara Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulku yang kupasang. Amin. Tuhan memberkati, katakan haleluya. Mari kita